Selamat Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirim. Tapi sebelumnya saya ingin menawarkan lagi buku layang lain, yang ini adalah mengenai Wahyu Khusus. 1A ini Wahyu Khusus di zaman Raja Daud, Raja Israel, dan para nabi. Dalam buku ini saya membahas tentang nubuat-nubuat dan simbolisme-simbolisme dalam kitab Perjanjian Lama mengenai Yesus, mulai dari zaman Daud, Raja Israel, dan para nabi. Yang ini jilid 1, ini 1C, ini 1B. Ini Wahyu Khusus dalam kitab Taurat. Jadi saudara kalau membaca Perjanjian Lama tidak lagi bosan, karena saudara melihat ternyata dalam kitab-kitab ini banyak menubuatkan tentang Kristus. Jadi ini saya jelaskan di sini mengenai bagaimana di dalam Taurat itu ada penampakan Kristus sebelum jadi manusia dalam bentuk teofania, terus mengenai makna dari ibadah Israel, ya, hukum-hukum ritual maknanya apa, bagaimana itu digenapi dalam Kristus dan semuanya. Dan saudara kalau membaca buku ini, dua ini, saudara akan mendapatkan banyak manfaat di dalam melihat kaitan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kali ini berasal dari Mbak Esea dari Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Pertanyaannya, Romo Haji, dalam pandangan Kristen apakah benar orang meninggal dan hantu bisa diinjili dan masuk Kristen? Pernah seorang pendeta perempuan bilang ketika pelayanan di luar negeri suatu rumah yang berhantu, sehingga kok kesannya sama dengan di Islam yang mengatakan ada jin yang masuk Islam. Terima kasih Romo. Mbak Asia, terima kasih. Sebenarnya yang mereka landaskan dengan ajaran dulu, ada seorang penginjil dari Cirebon, namanya Andreas Samudra kalau saya tidak salah, itu mengajarkan ini pada persekutuan doa anak muda karismatik zaman dulu di Solo. Itu yang saya tahu. Landasannya yang digunakan adalah ayat dari 1 Petrus pasal 3, ya. Coba saya baca ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini ayat-ayat yang digunakan. Terus, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ini bukan penginjilan di dalam alam, di dalam kuburan, di dalam orang-orang yang sudah mati. Coba kita lihat. Saya baca NO, di mana Ketis en Filaki juga dan entis Filaki penehmasin poreftis ekiriksen, di mana dia juga pergi untuk memproklamasikan, untuk berkhotbah, ya, di roh-roh yang di penjara. Nah, coba perhatikan. Ini tidak mengajarkan tentang orang Kristen yang dapat menginjili roh yang dalam penjara. Ini menceritakan apa yang terjadi ketika Yesus secara fisik mati. Coba kita lihat ayat 18-nya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia, maksudnya Kristus, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya mati waktu disalibkan itu.
Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tetapi ketika kebangkitan, dia bangkit dari mati, ini Roh Kudus yang mengerjakan kebangkitan itu. Sebagaimana kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari mati. Jadi di dalam roh dia bangkit. Nah, bukan hanya itu saja, bukan hanya Roh Kudus membuat kebangkitan Kristus. Tapi dalam roh ini juga, ketika dia mati ini, dan di dalam roh itu juga ia, roh kemanusiaannya ya, pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi yang pergi kepada roh-roh dalam penjara itu hanya Kristus. Dan kata memberikan Injil ini di dalam bahasa aslinya adalah ekiriksen. Dia memberitakan. Dari kata kiriso. Kiriso itu saya memberitakan. Kalau ada kata itu menurut gramatika Yunani itu namanya kata kerja aorist. Orang ketiga tunggal. Sennya itu orang ketiga tunggal. Jadi itu aorist. Aorist itu kata kerja masa lampau yang hanya terjadi sekali dan tidak terulang lagi. Bagaimana ini menjadi dasar nanti orang-orang Kristen juga dapat mengabarkan Injil pada roh-roh orang mati. Ini adalah penafsiran yang tidak sesuai dengan gramatika daripada ayat ini. Ekiriksen, dia memberitakan atau dia berkhotbah. Ini dulu sekali dan tidak terulang lagi. Sen itu hidia. Berarti ini hanya menceritakan tentang peristiwa yang dilakukan Yesus waktu tubuhnya mati, rohnya itu ke dalam penjara. Dan ini bukan alasan untuk menjadikan landasan, untuk menjadikan semua orang Kristen nanti bisa memberitakan Injil pada orang mati. Nggak ada ajaran begitu dalam Injil. Pekabaran Injil hanya dilakukan dalam hidup ini saja, bukan sesudah orang mati. Sesudah orang mati, tidak bisa, sudah ditetapkan tempatnya di mana. Nggak bisa diinjili seperti itu. Ya. Jadi di sini ini hanya menceritakan tentang Yesus. Ekiriksen membutuhkan, menunjukkan orang ketiga tunggal. Jadi satu orang yang melakukan ini. Ini dulu masa lalu, tidak terulang lagi. Berarti peristiwa ini tidak terulang oleh siapapun dan tidak dilakukan oleh siapapun kecuali dia yang satu yang telah mati secara fisik ini oleh Yesus Kristus. Dan itulah yang juga ditekankan di dalam 1 Petrus 4 ayat 6. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah, Injil diberitakan pada orang mati. Orang mati yang mana? Yang ini. Yang ayat 20 daripada pasal 3 ini. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi Kristus di sini dibatasi hanya kepada roh-rohnya zamannya Nuh, bukan untuk roh sepanjang zaman. Inilah maksudnya Injil diberitakan pada orang mati dalam 1 Petrus 4 ayat 6 ini. Terus? Supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Dan mereka dihakimi secara badani. Orang-orang ini mengalami kematian, tetapi oleh roh, kalau mereka menerima Kristus pada waktu saat itu, umatnya Nuh ini, maka dia menerima keselamatan. Mengapa begitu? Ya, ini adalah satu kasus khusus karena ketika umatnya Nuh, zamannya Nuh itu, Nuh memberitakan kepada mereka, Kristus belum datang dan mereka belum pernah melihat kebenaran Kristus. Jadi ada dispensasi khusus pada mereka, di mana mereka secara khusus didatangi oleh Kristus, lalu dibangkitkan lalu diselamatkan, dan akhirnya nanti dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ini tidak ada cerita bahwa ada orang sekarang dapat menginjili orang mati dalam kuburan. Demikian baik saya ya. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.